Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Siti Nurlela. Nomor induk mahasiswa 251070055 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini tingkat 1 semester 2 akan melakukan analisis video pembelajaran PAUD dengan tema negaraku, subtema lambang negara Indonesia dengan kelompok usia 4-5 tahun. Pada proses pembelajaran ini, anak-anak terlibat dalam serangkaian kegiatan yang mencakup berbagai domain perkembangan. Di antaranya, pada awal kegiatan ini, guru memberikan penguatan materi dengan menunjukkan gambar burung Garuda. Kemudian, guru juga mengajukan pertanyaan terbuka seperti ada apa saja di dalam gambar untuk mendorong anak berpikir, mengamati, dan mengembangkan kemampuan berbahasa serta komunikasi. Pada bagian kegiatan pembelajaran ini, masih terlihat kecenderungan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Guru memegang peran utama dalam menyampaikan informasi, sementara partisipasi anak dalam membangun pengetahuannya sendiri masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat ketika guru langsung menyebutkan tema dan subtema pembelajaran. Kemudian anak diminta mengulangi apa yang disampaikan. Pada tahap ini, guru belum banyak menggali pengetahuan awal, pengalaman, maupun pemahaman yang telah dimiliki anak terkait topik yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru menjelaskan lambang negara beserta sila-sila Pancasila secara langsung kepada anak. Informasi lebih banyak diberikan oleh guru sehingga kesempatan anak untuk mengamati, mengemukakan pendapat, atau menemukan informasi secara mandiri masih terbatas. Kondisi serupa juga terlihat saat menjelaskan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Penjelasan disampaikan langsung oleh guru tanpa diawali dengan pertanyaan pemantik yang dapat mengajak anak berpikir, berdiskusi, dan menghubungkan konsep tersebut dengan pengalaman sehari-hari mereka. Pada kegiatan inti, anak-anak melakukan kegiatan mewarnai gambar simbol-simbol Pancasila, menyusun kepingan pajel lambang negara, menyusun balok angka, dan meniru huruf. Pembelajaran berdiferensiasi tampak pada pemberian 4 ragam main yang berbeda. Anak dapat memilih sesuai minat dan kemampuan mereka. Hal ini mencerminkan diferensiasi gaya belajar yaitu visual, kinestetik, dan konstruktif. Sedangkan pembelajaran berbasis perkembangan terlihat dengan penggunaan tepuk Pancasila yang sesuai dengan karakteristik belajar anak usia 4-5 tahun yang senang bergerak dan berirama. Selain itu juga tampak pada kegiatan yang konkret berbasis pengamatan gambar nyata yaitu disajikan gambar Garuda Pancasila dan juga disajikannya pilihan kegiatan bermain yang beragam. Pada kegiatan pembelajaran ini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari ragam main yang disediakan guru yang belum mencakup seluruh jenis bermain yang dianjurkan pada pembelajaran anak usia dini. Kegiatan bermain yang disajikan baru mencakup bermain sensori motor dan bermain pembangunan. Sementara itu, kegiatan bermain peran, baik bermain peran makro maupun mikro, belum terlihat dalam proses pembelajaran. Padahal bermain peran dapat menjadi sarana bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sosial, bahasa, imajinasi, dan pemecahan masalah. Selain itu, diferensiasi kegiatan juga belum tampak secara jelas. Guru menyediakan media dan tugas yang sama untuk seluruh anak tanpa mempertimbangkan perbedaan kesiapan belajar, kemampuan, maupun kebutuhan masing-masing anak. Akibatnya, kesempatan anak untuk belajar sesuai tingkat perkembangannya masih terbatas.
Pada kegiatan pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar anak agar berlangsung aktif, menyenangkan, dan bermakna. Guru tidak menjadi pusat pembelajaran, melainkan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi, menemukan, dan mengungkapkan ide mereka sendiri. Peran fasilitator terlihat ketika guru memberikan pilihan kegiatan, sehingga anak bebas memilih ragam main sesuai minat dan kebutuhannya. Hal ini membantu menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri anak dalam mengambil keputusan. Guru juga mengajukan pertanyaan terbuka seperti ada apa saja di dalam gambar untuk mendorong anak berpikir, mengamati, dan mengembangkan kemampuan berbahasa serta komunikasi. Selain itu, guru memberikan penguatan positif, misalnya dengan mengatakan, "Pinter, kamu sudah selesai," sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha dan pencapaian anak. Penguatan ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar anak. Dalam proses pembelajaran, guru mendampingi tanpa mendominasi. Anak diberi ruang untuk aktif menyebutkan, menjelaskan, dan menceritakan pengalamannya sendiri. Sementara guru hadir sebagai pendukung yang membantu mengarahkan ketika diperlukan. Keterkaitan proses pembelajaran ini dengan teori-teori perkembangan anak. Yang pertama, menurut teori John Dewey, learning by doing. Pembelajaran ini sangat sejalan dengan Dewey karena anak belajar melalui pengalaman langsung seperti mewarnai, menyusun puzzle, membangun balok adalah bentuk doing yang bermakna. Kemudian pada tahap recalling di akhir mencerminkan prinsip Dewey tentang refleksi sebagai bagian dari pengalaman belajar. Pemilihan ragam main juga oleh anak sendiri mencerminkan prinsip demokrasi dalam pendidikan yang digagas oleh Dewey. Sebagai bahan catatan, guru bisa memperkuat koneksi dengan kehidupan nyata anak, misalnya bertanya, apakah mereka pernah melihat burung Garuda di uang atau di dalam gedung? Yang kedua, keterkaitan dengan teori Jean Piaget atau teori konstruktivisme kognitif. Anak usia 4-5 tahun berada pada tahap praoperasional dengan ciri 1. Berpikir simbolis. Anak mulai memahami bahwa gambar bintang melambangkan sila pertama. Yang kedua, egosentris. Misalnya, anak wajar berebut ingin bercerita aku di saat diminta anak untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilaksanakannya. Yang ketiga, manipulasi objek konkret. Dalam kegiatan puzzle dan balok membangun skema kognitif yang baru. Saat anak menyebut kepala, tangan, burung untuk bagian Garuda, ini menunjukkan mereka sedang mengasimilasi informasi baru dalam skema yang sudah ada. Namun penyampaian makna Bhinneka Tunggal Ika secara abstrak kurang sesuai dengan tahap Piaget atau konsep abstrak perlu dikemas dalam contoh yang sangat konkret. Selanjutnya, keterkaitan dengan teori Vygotsky atau teori zona perkembangan proksimal. Momen paling kuat yang mencerminkan teori Vygotsky adalah saat anak berkata, "Bu, saya tidak bisa menulis nama." Ini adalah gambaran nyata ZPD atau jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Hal ini terlihat pada kegiatan ketika guru melakukan scaffolding dengan mengeja huruf per huruf membantu anak melampaui batas kemampuan mandirinya.
Kemudian juga pada kegiatan tepuk Pancasila bersama, mencerminkan prinsip belajar sosial Vygotsky. Dan pada kegiatan recalling dalam kelompok merupakan bentuk co-construction of knowledge. Berdasarkan hasil analisa, proses pembelajaran yang dilaksanakan memiliki beberapa kelebihan yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Struktur kegiatan pembelajaran telah tersusun dengan jelas dimulai dari kegiatan pembuka, inti, hingga penutup yang terlaksana secara runtut dan sistematis. Nilai-nilai karakter juga terintegrasi secara alami dalam kegiatan pembelajaran, seperti pembiasaan berdoa, penanaman rasa cinta tanah air, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, ragam main yang disajikan mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, terutama kemampuan motorik halus, kognitif, dan kreativitas. Partisipasi anak selama pembelajaran terlihat cukup baik. Anak tampak aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan, bercerita, serta memilih kegiatan bermain sesuai minatnya. Pembelajaran ini sudah memiliki fondasi yang baik dan selaras dengan prinsip PAUD berbasis perkembangan. Struktur kegiatan yang runtut, integrasi nilai kebangsaan dan keagamaan, serta ragam main yang bervariasi menjadi kekuatan utama pembelajaran ini. Dengan penambahan diferensiasi yang lebih terstruktur, scaffolding yang lebih konkret, sistem motivasi instrik, dan asesmen observasi yang sistematis, kualitas pembelajaran ini dapat meningkat secara signifikan dan lebih optimal dalam mendukung seluruh domain perkembangan anak usia 4-5 tahun. Demikian analisis proses pembelajaran berbasis perkembangan dan berdiferensiasi yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bahan refleksi dan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya, sehingga kualitas proses pembelajaran semakin optimal dan bermakna bagi anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.